Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai inverse matrix. Langsung saja kita ke materinya. Inverse. Misalkan ada matriks A, entry-entrynya adalah 3, 2, 5, 3. B, 70, dan 115. A dikali X sama dengan B, kemudian ditanyakan X. Bagaimana caranya? Apakah X sama dengan B dibagi A? Nah, caranya adalah X sama dengan A inverse dikali B. Sebenarnya apa sih inverse itu? Inverse adalah kebalikannya atau bisa dikatakan 1 per A. Atau ini tadi kan kalau X sama dengan kan B dibagi A, ya kan? Nah, A inverse itu 1 per A. Tapi, cara mengerjakannya tidak boleh X sama dengan B dikali 1 per A, karena ada caranya tersendiri untuk mencari A inverse. Oke, ingat ya, A dikali X sama dengan B, maka X-nya adalah A inverse di depan dikali B, bukan B dikali A inverse, oke? Inverse hanya berlaku pada matriks non-singular. Apa itu matriks non-singular? Nah, matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Oke, diingat-ingat ya. Nah, ini 3 determinan dari matriks A ini adalah 3 dikali 3, 9, dikurangi 2, dikali 5, 10. Maka determinannya adalah 9 dikurangi 10, negatif 1. Nah, negatif 1 itu tidak sama dengan 0. Jadi, A ini adalah matriks non-singular. Oke, kita lanjut. Rumus dari inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ingat ya, ini adalah simbol dari determinan. 1 per determinan A dikali A join A. Apa itu A join A? Nah, misalkan ada matriks sama dengan A, B, C, D. Nah, A join-nya itu adalah, nih kita perhatikan ya, yang ini kan kalau di sini A, D. Nah, kalau di sini dibalik, D di posisi A di posisi D. Kemudian yang C sama B-nya ini hanya berubah tandanya. Di sini menjadi negatif B, di sini menjadi negatif C. Itu A join A. Untuk A adalah matriks persegi 2 dikali 2. Ingat ya, yang ini, AD ini diubah posisinya. Kalau BC diubah tandanya, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Kemudian kita langsung ke contohnya. Ada matriks A sama dengan 3, 2, 5, 3. B sama dengan 70, 115. A dikali X sama dengan B. Berapakah matriks X itu? Nah, kita akan mencari matriks X dengan rumus A inverse dikali B. Pertama-tama kita akan mencari A inverse. Nah, ini dia. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinannya ini tadi ya, 3 kali 3 dikurangi 2 dikali 5. Dikali A join dari matriks A. 3 ini sama, jadi diubah pun tidak mempengaruhi ya, karena ini 3, ini 3. Kemudian negatif 2, negatif 5, karena di sini awalnya 2 dan 5. Ubah tandanya, oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Sama dengan, ini tadi kan 9 dikurangi 10, negatif 1. 1 per negatif 1, hasilnya negatif 1 dikali 3, negatif 2, negatif 5,
dan 3. Ingat ya, ini kan skalar, negatif 1 dikali matriks, jadi tinggal dikali aja ke entry-entry dari matriks ini, sama dengan negatif 3, 2, 5, dan negatif 3. Inilah inverse dari A. Kemudian untuk mencari X-nya, kita kalikan A inverse dengan B. Ini tugas kalian di pertemuan kali ini. Silakan kalian cari hasil dari X dengan mengalihkan A inverse ini dikalikan dengan B. Ingat ya, ini perkalian 2 matriks. Baris dengan kolom, baris dengan kolom. Cara mengalihkan 2 matriks. Oke. Selanjutnya, bagaimana untuk mencari adjoint matriks yang ordernya bukan 2 kali 2. Nah, inilah metodenya, yaitu metode cofactor. Jika A sebuah matriks berordo n dikali n, tentunya n kali n lebih dari 2 kali 2 ya, maka minor entry AIJ yang dinotasikan dengan MIJ didefinisikan sebagai determinan submatriks A berordo n-1 dikali n-1 setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Oke, dipahami? Setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan, itulah minor. Langsung saja ke pembahasannya. Misalkan ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita akan, kalau mencari adjoint dari matriks A ini, kita harus mencari minor-minor dari matriks tersebut. Yang pertama, M11, minor baris 1, kolom 1. Nah, ini tadi kan MIJ didefinisikan sebagai determinan submatriks A, ini kan matriks A, berordo n-1 dikali n-1. Ini kan 3 kali 3. Nah, nanti minor ini akan menjadi ordo 2 kali 2. Oke, karena n-1 dikali n-1. Setelah baris ke I dan kolom J dihilangkan. Karena ini M11 berarti I-nya 1, J-nya 1, maka minor ini, minor 11 adalah determinan submatriks A yang berordo 2 dikali 2 dengan baris ke 1, kolom ke 1 dihilangkan. Baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1 kita hilangkan, kolom 1 kita hilangkan, sehingga M11 itu adalah determinan dari EFHI. Nah, EFHI ini bagian dari matriks A atau submatriks A berordo 2 kali 2, ya kan? Jadi, M11 adalah determinan dari EFHI, sama dengan E dikali I dikurangi F dikali H. Kemudian, M12, maka kita akan menghilangkan baris 1, kolom 2. Ingat, baris dulu, baru kolom. Baris 1, kolom 2. Sehingga M12 adalah determinan dari DFGI, sama dengan DI dikali FG. Kemudian, M13, kita akan menghilangkan baris 1, kolom 3, sehingga M13 adalah determinan dari DEGH, sama dengan DH dikurangi EG. Kita lanjutkan M21, maka kita akan menghilangkan baris 2, kolom 1, sehingga M21 adalah determinan dari BCHI, sama dengan BI dikali CH. Selanjutnya, M22. Kita akan menghilangkan baris 2, kolom 2, sehingga M22 adalah determinan dari ACGI, sama dengan
AI dikurangi CG. Selanjutnya, M23. Kita akan menghilangkan baris 2 kolom 3. Jadi tinggal ABGH, sehingga determinannya adalah AH dikurangi BG. Kemudian M31. Kita akan menghilangkan baris 3 kolom 1 sehingga tinggal BCEF. Sehingga determinannya adalah BF min CE. Kemudian M32 kita akan menghilangkan baris 3 kolom 2 sehingga tinggal ACDF. Sehingga determinannya adalah AF dikurangi CD. Yang terakhir adalah M33. Kita akan menghilangkan baris 3 kolom 3 sehingga tinggal ABDE sama dengan AE dikurangi BD. Nah, kita harus teliti untuk mencari minor-minor ini karena tidak boleh ada yang ketinggalan. Tips dari saya supaya tidak ada yang ketinggalan, kita urut. Yang pertama kita perhatikan yang baris 1. Kita menghilangkan baris 1. Ini kan baris 1 dihilangkan semua. Jadi, yang pertama baris 1 kolom 1, kemudian yang kedua baris 2 kolom 2, yang ketiga yang kedua baris 1 kolom 2, yang ketiga baris 1 kolom 3. Itu kalau saya mengurutkannya dari barisnya dulu. Kemudian ini baris 2 yang dihilangkan, ini baris 3 yang dihilangkan. Tapi untuk kemudahan kalian terserah kalian cara biar lebih mudah dan teliti. Oke? Semoga kalian bisa memahami dari metode kofaktor karena memang cukup rumit ya. Apakah sampai sini saja? Tentu tidak, kita masih harus melanjutkan untuk mencari adjoint dari matriks A ini. Nah, kita kan sudah menemukan minor-minornya. Ya kan, ini ada M11 ini, M12 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari kofaktor dari matriks A ini. Kofaktor adalah suatu entry baris ke I, kolom ke J dari matriks A dilambangkan KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikali determinan MIJ. Ingat ya, determinan MIJ tadi yang kita cari minor dari matriks tadi yang sudah kita cari. Kemudian, nah kita langsung masukkan rumus ke yang sudah kita cari tadi. Kofaktor baris 1 kolom 1 adalah negatif 1 pangkat 1 plus 1. 1 plus 1 dari ini ya, karena dia di baris 1 kolom 1, maka pangkatnya 1 plus 1. 1 plus 1 kan 2, negatif 1 kalau dipangkatkan genap hasilnya positif. Dan M11 sudah kita cari tadi, hasilnya adalah EI dikurangi FH. Karena ini positif, jadi ini tetap EI dikurangi FH. Kemudian yang K12. Negatif 1 pangkat 1 plus 2. 1 plus 2 adalah 3, jadi negatif 1 pangkat 3 atau pangkat ganjil hasilnya akan negatif. Ini ya. Kemudian M12 sudah kita cari tadi, hasilnya adalah DI dikurangi FG. Nah, seperti ini. Kemudian K13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 plus 3 adalah 4. Negatif 1 dipangkatkan genap, hasilnya positif. Dan M13 sudah kita temukan hasilnya adalah DH dikali EG. Ingat ya, negatif 1 kalau dipangkatkan genap hasilnya positif. Kalau pangkat ganjil hasilnya negatif. Nah, begitu juga seterusnya kalian bisa pahami sampai K33. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada polanya, di sini positif, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, sebenarnya itu kita bisa tanpa mencari
rumus ini langsung menuliskan ke matriksnya. Nah, seperti ini. Ini kan 11 EIFH, kemudian DIFG, DH, EG, dan seterusnya. Nah, kita tinggal menambahkan tandanya di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Tapi, kadang seperti itu kalian jadi tidak teliti, sehingga memang seharusnya dicari dulu dengan rumus kofaktor ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan kofaktor dari matriks A adalah ini. Kemudian, apakah ini kofaktor ini merupakan adjoin? Bukan. Kofaktor ini bukan merupakan adjoinnya. Maka, untuk mencari adjoin dari matriks A adalah, nah ini, adjoin A sama dengan transpos dari kofaktor. Ini. Adjoin sama dengan transpos dari kofaktor. Ingat ya, transpos. Transpos adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, sehingga adjoin A sama dengan EIFH, min BI dikurangi CH, BF dikurangi CE, dan seterusnya. Ingat, transpos baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, kita sudah menemukan adjoin dari matriks A sama dengan AB, CD, EF, G. Sudah ketemulah adjoinnya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke rumus A inverse. Nah, untuk contoh dari inverse dari matriks 3x3 sendiri kalian bisa pahami di buku yang sudah diberikan dari sekolahan halaman 115. Kalian bisa baca, pahami, dan kalian mengerjakan lagi supaya lebih paham. Di halaman 115 dan seterusnya itu ada contohnya dan keterangannya sudah jelas. Namun apabila kalian belum paham dan menemukan kesulitan, kalian boleh bertanya kepada saya atau nanti kita akan bahas di grup bersama-sama. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai inverse matrix. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.